Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sekalian yang telah mempercayai saya sebagai mediator pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Yangga Fernandes, merupakan mediator bersertifikasi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin tahu nama Bapak-bapak sekalian. Saya persilakan Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Agus. Selanjutnya Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Budi, Pak. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kita melakukan mediasi kita pada hari ini. Mediasi sendiri ialah suatu penyelesaian sengketa yang melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator. Di sini posisi mediator ialah yang netral dan tidak keberpihakan antara kedua belah pihak. Seperti itu Bapak sekalian, bisa dimengerti? Baik Bapak sekalian, sebelum masuk pada tahap mediasi, sebelumnya kita buat dulu aturan dalam mediasi kita ini. Kepada Pak Agus, boleh Pak, disilakan. Baik Pak, tidak boleh main fisik. Baik, untuk Pak Budi, tidak boleh berkata kasar Pak. Oke, selanjutnya Pak Agus, apakah ada tambahan Pak? Baik Pak, selanjutnya tidak boleh ada yang merekam. Selanjutnya Pak Budi, apakah masih ada? Tidak boleh berbicara dengan nada yang keras Pak. Baik Bapak sekalian, boleh sedikit saya tambahkan aturan untuk mediasi kita, yaitu tidak boleh ada yang berbicara sebelum mediator memberikan izin. Selanjutnya tidak boleh keluar ruangan tanpa izin mediator dan hadir tepat waktu. Dan juga saya harapkan tidak ada yang merokok dalam ruangan Bapak. Bisa dipahami Bapak? Bisa Pak. Bisa Pak. Baik Bapak-bapak sekalian, setelah mediasi ini saya akan melakukan kaukus, yaitu pemeriksaan kembali secara terpisah untuk kedua belah pihak tanpa dihadiri pihak lain. Itu apabila terdapat hal-hal yang tidak bisa didiskusikan jika terdapat pihak lain, seperti itu Bapak. Baiklah, kita masuk pada mediasi pada hari ini, yaitu bagaimana kalau kita mendengar dari Pak Agus terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Pak Budi? Apakah setuju? Iya Pak, silakan. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi begini, Bapak Budi ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Budi ini semua utang piutangnya berserta bunganya akan dibayarkan pada tanggal 6 Januari 2024. Namun sampai pada saat jatuh tempo Bapak Budi ini tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada Pak Budi ini. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Pak Budi ini, Pak. Baik, artinya Bapak kecewa dengan kejadian ini? Sangat-sangat kecewa, Pak, saya atas perlakuan Pak Budi kepada saya seperti itu. Tidak ada kejelasan atas hutang piutangnya. Dan Bapak menginginkan pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bapak? Iya, betul, Pak. Karena hutang Pak Budi ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian juga Pak Budi ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutangnya beserta bunga saat jatuh tempo, Pak. Seperti itu. Baik, setelah kita mendengar dari penjelasan dari Pak Agus, mari kita dengarkan juga penjelasan dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa juga dengan Pak Agus ini karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi
masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Baik, dari penjelasan Bapak sekalian, dapat saya menyimpulkan di sini bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak sekalian dapat dilanjutkan. Benar begitu, Bapak? Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Baik, jika demikian ada itikad baik antara Pak Agus dan Pak Budi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka izinkan saya untuk menuliskan 2 definisi permasalahan di sini. Yang pertama yaitu bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak, dan yang kedua bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Baik, dari kedua poin tersebut yang ingin Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Pak Agus? Yang jelas saya menginginkan Pak Budi ini bisa melunasi utang piutangnya beserta bunganya secepat mungkin, Pak. Baik Pak Agus, selanjutnya bagaimana menurut Pak Budi? Terus terang Pak Mediator, masalah hutang piutang ini saya sangat kesulitan. Jadi saya pikir kita bahas nama baik terlebih dahulu. Bagaimana Pak Agus? Apakah dari Pak Agus ada pertimbangan lainnya? Iya Pak, saya setuju kita membahas nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Pak Agus dan Pak Budi. Lalu selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak setuju? Iya, setuju Pak. Iya, saya setuju Pak. Baik, setelah kedua belah pihak setuju atas penjelasan mengenai nama baik terlebih dahulu, maka kepada bapak-bapak sekalian untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini, kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah dari Pak Agus atau Pak Budi mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Pak Budi ini sebelumnya itu cukup baik, Pak. Sehingga saya percaya betul kepada Pak Budi ini untuk memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar, Pak. Dan namun kenyataannya Pak Budi ini justru memanfaatkan kebaikan saya ini. Hal ini yang sulit saya terima, Pak. Dalam hal pelunasan utang piutang ini, saya harap jangan di dalam waktu dekat ini karena saya masih kesulitan dalam melunasinya, dan mohon juga pengertiannya dari Pak Agus sendiri untuk dapat memberikan tenggang waktu beberapa bulan kepada saya untuk pelunasan hutang piutang ini, Pak. Apakah dari Pak Budi ada usulan untuk pelunasan pembayaran kepada Pak Agus? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian secara tertulis yang membuat bagaimana cara pembayarannya, terus tenggang waktu yang harus dibayarkan berapa jumlahnya? Itu saya rasa sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Pak Mediator? Kalau boleh saya menyimpulkan bahwasannya dari Pak Agus dan Pak Budi sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian harinya, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian harinya yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana cara kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya Pak Agus tidak gegabah untuk mengambil keputusan semacam ini, dan saya juga akan melunasi hutang piutang saya, dan saya juga tidak akan menjelek-jelekkan Pak Agus sendiri. Baik, di sini saya melihat Pak Budi memiliki ikhtiar untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Tuh, selanjutnya bagaimana tanggapan dari Pak Agus? Silakan Pak. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan
hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Pak Budi mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan dari para pihak saya melihat bahwa Pak Agus dan Pak Budi sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Oke. Nah, selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Baik, bagaimana, ada tanggapan dari pihak Pak Budi mengenai masalah hutang piutang ini? Saya pasti akan melunasinya, Pak Agus. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, berikan saya waktu untuk beberapa bulan ke depan, yaitu 3 bulan ke depan, insya Allah akan saya lunasi. Seperti itu Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Dari pihak Pak Budi sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan Bapak? Baik, tidak jadi masalah jika 3 bulan ke depan Pak Budi dapat melunasi piutangnya, seperti itu. Oke, jadi begini, pihak Pak Agus ini membutuhkan kepastian dari Pak Budi. Apakah Pak Budi bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Jadi begini Pak, saya meminjam uang kepada Pak Agus untuk modal usaha saya. Namun usaha saya sempat mengalami penurunan. Jadi insya Allah 3 bulan ke depan usaha saya akan mengalami perkembangan, dan insya Allah akan saya bayarkan utang tersebut. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Pak Agus sendiri atas usulan dari Pak Budi? Terus terang Pak Mediator, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi, namun tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Pak Budi ini harus melunasi utang piutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita mencapai kata sepakat, ya, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan utang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu Bapak? Betul Pak. Betul Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan ini tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Sini ya, apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian. Baik, yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Pak Mediator, izin saya ingin bertanya, apa perbedaan dari 2 klausul tersebut? Baiklah Bapak, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, dimana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang bukan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji antara Pak Agus maupun Pak Budi di sini, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Pak Budi. Bagaimana Pak Budi, apakah setuju? Iya, saya setuju Pak. Baiklah Bapak sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Terima kasih kepada Bapak sekalian, dan mediasi pada hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.